Assalamualaikum. Baik, seluruhnya sebelum kita mulai, silakan ketua kelas untuk disiapkan. Silakan. Seluruhnya siap, gerak. Sebelum belajar marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai diucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siap? Siap. Baik. Baik, sebelum mulai, coba perhatikan namanya dipanggil. Siap ya? Ingat nama kalian, ya, bukan nama pacarnya. Ahmad Irginur, hadir. Al-Hadid, hadir. Sehat ya? Alhamdulillah. Aldi Ramadhani, ya. Buyung Saputra, alhamdulillah, hadir Buyung ya. Depita, sehat? Alhamdulillah. Dian Nugraha, kemarin sakit, udah sehat? Alhamdulillah. Ezi Juanda, hadir? Alhamdulillah. Fadila, mana Fadila? Farel Alfat, hah? Sakit udah berapa hari? 3 hari. Ya, nanti kita tengok ya. Hubungi wali kelas ya. Vika Wulandari, mana? Oh, ini yang cantik nih ya. Imam Wahyudi, hadir di sudut sana ya. Idwi Astuti, mana? Oh, di belakang orang. Tak nampak ya. Oh, ini Idwi. Intan Sari, ya, Intan Sari. Morais Harefa, hadir. Semangat ya. Iya, semangat. Muhammad Alwi Azhar. Oh, ini udah mandi pagi nih ya. Ya, Alwi hadir ya. Naila Firna, hadir. Ya. Nisa Ayuning Tias, hadir. Ya. Pera, ya, sehat Pera ya. Alhamdulillah. Rika Agustina, hadir. Rio, mana? Oh, ini. Ganti ya. Sari Mukti, ya.
Kayak nama roti aja. Supriyadi. Ini terlambat dari apa? Bocor halus. Ban bocor halus. Ya. Vivi. Iya, artis Yalong Godang. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk kehadirannya. Baik, sebelum kita belajar, ini udah siap untuk belajar semuanya nih? Sehat? Udah makan? Belum? Nah, sama, nanti kita sama-sama makan. Ya, sebelum kita mulai nih, coba di siapa tuh? Alwi? Coba sih, ini kosong nih, teman kita yang tak datang. Supriyadi, nih yang kosong. Ya, silakan isi. Ini yang tak datang, yang sakit. Itu Supriyadi. Tuh siapa maju ke depan? Kamu. Sini. Kan ganteng itu. Udah ya? Siap? Ada sampah kiri kanan? Nggak ada? Tengok. Ada? Ada, dibuang dulu. Oke, sebelum kita belajar ya, tepuk tangan yang keras. Oke, selanjutnya pembahasan kita hari ini adalah apa judulnya, coba baca. Ini materi hari ini. Menganalisis hikmah, manfaat, dan kesimpulan pelaksanaan. Ini yang kita bahas hari ini. Sementara minggu yang lalu atau pertemuan yang lalu kita membahas perbedaan syariat, syarat, rukun, etika dalam tabligh dan dakwah. Tentu masih ingat lagi ya? Apa perbedaannya? Kalau khotbah itu dilaksanakan hari Jumat. Kalau tabligh kapan dilaksanakan? Kapan saja. Jadi itu yang telah kita bahas yang lalu ya. Sementara hari ini menganalisis hikmah, manfaat, dan kesimpulan pelaksanaan khotbah dan tabligh atau dakwah di masyarakat. Ini yang kita bahas. Kalau dahulu perbedaan-perbedaannya, syarat-syarat orang yang berkhotbah atau berdakwah itu, hari ini kita bahas kira-kira apa hikmah, manfaatnya bagi seseorang yang melaksanakan khotbah, dakwah, dan tabligh. Jadi ada hikmah dan manfaat bagi orang-orang yang melaksanakannya. Siap kita belajar ya? Siap ya? Nah, harapan kita setelah kalian mempelajari ini, hikmah, manfaat, dan apalagi kesimpulan dari pelaksanaan khotbah dakwah di masyarakat ini, kalian bisa termotivasi nanti. Jadi luar biasa nanti manfaat hikmah yang kita dapatkan dari pelaksanaan dakwah khotbah ini. Selain amal ibadahnya, tentu juga bisa memberikan manfaat bagi orang banyak. Jadi pahalanya luar biasa. Kalau kalian laksanakan, selain beramal ibadah bagi kalian, juga mampu menolong dan mengarahkan orang lain di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Apalagi hari ini kita sangat membutuhkan orang-orang yang berani menyeru, mengajak orang pada kebaikan. Jadi harapan Bapak nanti di antara kalian yang banyak ini, mudah-mudahan ada di antara kalian yang berhasil menjadi pendakwah yang mantap. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, adapun kegiatan pembelajaran kita hari ini langkah-langkahnya bisa dibaca, nampak ya? Nampak? Ini akan kita laksanakan. Nanti kalian akan Bapak bagi kepada berapa kelompok? Ada 3 kelompok. Ada kelompok khotbah, ada tabligh, ada dakwah. Nanti setelah itu Bapak akan berikan tayangan kepada kalian, video untuk gambaran sebagai bahan nanti untuk kerja masing-masing kelompok. Jadi siap ya? Setelah itu nanti
Masing-masing kelompok akan berdiskusi untuk membuat kesimpulan hikmah dakwah, tabligh dan khutbah. Setelah itu nanti kelompok menunjuk satu orang untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok masing-masing. Kemudian yang lain menanggapi, boleh bertanya atau menambahkan. Setelah itu nanti di akhir pelajaran Bapak akan berikan tugas kepada kalian untuk segera dikerjakan sebagai ukuran kira-kira kalian paham atau tidak dengan materi yang sama-sama telah kita pelajari. Setelah itu nanti kita akhiri pelajaran. Siap ya? Siap? Yuk, tepuk tangan, semangat. Baik, selanjutnya yuk sama-sama kita bagi kelompok yang telah kita tentukan tadi. Ada kelompok dakwah, ada kelompok khutbah, ada kelompok tabligh. Yuk sama-sama kita bagi kelompok untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan membahas kegiatan kita hari ini. Baik, kelompok telah terbagi. Ada kelompok 1 tentang khutbah, kelompok 2 tentang tabligh, kelompok 3 tentang dakwah. Baik, sebelum kita mulai diskusi kelompok, ada baiknya semuanya berdiri. Berdiri semua? Iya, berdiri. Kemudian sama-sama kita ikuti video berikut dengan semangat. Angkatlah lenganmu, tuaga. Turunkan lenganmu, tuaga. Rentangkan tanganmu, tal, tal, tal. Kepala ke kanan kiri. Letakkan ke lutut, putar-putarin. Pelan-pelan diputar-putar. Letakkan tanganmu ke atas pinggang. Pushing, pushing, 7 keliling. Angkat tangan di pinggang, cuk, cuk, cuk. Kedua tangan genggam di depan. Tendangkan kakimu, syuk, syuk, syuk. Lompat tinggi ke langit, jump. Tuaga, angkatlah lenganmu, tuaga. Turunkan lenganmu, tuaga. Rentangkan tanganmu, tal, tal, tal. Kepala ke kanan kiri. Letakkan ke lutut, putar-putarin. Pelan-pelan diputar-putar. Letakkan tanganmu ke atas pinggang. Pushing, pushing, 7 keliling. Angkat tangan di pinggang, cuk, cuk, cuk. Kedua tangan genggam di depan. Tendangkan kakimu, syuk, syuk, syuk. Lompat tinggi ke langit, jump. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih, luar biasa, semangat sekali. Sebelum kalian mencari apa manfaat, hikmah atau kesimpulan dari khutbah, tabligh dan dakwah sebagai bahan kalian, mari sama-sama dulu kita amati video berikut. Jadi kalian amati sebagai bahan untuk mencari kesimpulan manfaat dakwah dari yang akan kita presentasikan. Siap ya? Siap? Ya, sama-sama kita saksikan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qalan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Para pemirsa Khilafah channel yang dimuliakan Allah, ketika Allah bertanya, "Wa man ahsanu qalan mimman da'a ilallah?" Siapakah orang yang perkataannya lebih baik ketimbang orang yang menyeru ke jalan Allah? Wa amila salihan, dan melakukan amal saleh. Wa qala innani minal muslimin, dan mengatakan aku adalah bagian dari orang yang berserah diri kepada Allah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, tidak ada jawabannya, tidak ada sekali lagi. Karena tidak ada yang lebih baik kecuali mimman da'a ilallah. Siapa saja yang menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala memuji di dalam ayat ini. Bukan saja Allah yang memuji, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan mendoakan orang yang mengemban dakwah. Dengan dakwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan mereka yang mengemban risalahnya, mengemban dakwahnya ini. Apa kata Nabi? Naddarallahu 'abdan sami'a maqalati. Semoga Allah menerangi wajah hamba yang mendengarkan ucapanku.
Fawa'aha, kemudian dia menghafal ucapanku itu. Fa'adaha, kemudian dia menyampaikan. Artinya dia mendakwahkan apa yang dia dengarkan itu, apa yang dihafalkan itu. Fa'adaha kama sami'aha, sebagaimana yang dia dengarkan. Doa Rasulullah ini menunjukkan betapa mulianya seorang pengemban dakwah yang menyampaikan risalah Islam kepada orang lain. Bahkan Rasulullah SAW juga memuji seorang pengemban dakwah, meskipun pengemban dakwah itu mungkin ilmunya tidak seberapa. Kata Nabi SAW, rubba muballaghin au amin sami'in. Boleh jadi orang yang mendengarkan, artinya orang yang menjadi mat'u, yang kita dakwai, itu au'a, lebih tahu, lebih paham, min sami'in, ketimbang orang mendengar. Artinya orang yang mendengarkan dari orang lain kemudian menyampaikan kepada orang lain, orang yang mendengarkan boleh jadi dia lebih paham. Pujian ini menunjukkan betapa luar biasa pahala kebaikan bagi seorang pengemban dakwah. Oleh karena itu, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sampai di situ kebaikan yang diberikan oleh Allah, yang diberikan oleh Islam ini kepada pengemban dakwah. Bahkan Allah, para malaikat, dan juga seluruh penghuni langit dan bumi, bahkan sampai ikan yang ada di lautan, ikan paus yang ada di lautan, itu pun mendoakan, innallaha wa malaikatahu wa 'alas sama wa wal ard hatta al haud fil bahri la yad'unallah la yastaghfiru li muallimi nan nasal khair, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah, para malaikat, dan juga penghuni langit, penghuni bumi, termasuk ikan paus di lautan, mereka semuanya mendoakan, mereka semuanya memintakan ampunan kepada siapa? Mualliminan nasa al khair, orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Siapa mereka? Tidak lain adalah pengemban dakwah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, begitu luar biasanya. Selain pahala bisa memberikan bimbingan pada satu orang lebih baik daripada dunia dan seisinya, mereka pun dimuliakan dengan begitu rupa kebaikannya. Dakwah dampaknya luar biasa, karena dengan dakwah, termasuk di dalamnya melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, maka bukan hanya pribadi, tetapi juga masyarakat, juga umat manusia, mereka akan terjaga dari apa? Dari adabnya Allah, dari apa? Dari murkanya Allah. Begitulah Nabi SAW bersumpah, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku di dalam genggamannya, la ta'murunna bil ma'ruf, kalian harus wajib menyampaikan yang ma'ruf, wala tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari perkara munkar. Au la yushikanallah ayyab as'alaikum iqaban minti, atau kalau kalian tidak melakukan itu, tunggulah Allah akan mengirimkan adab dari sisinya. Fatad'unahu, kemudian kalian berdoa, fala yustajabalakum, doa kalian tidak akan diijabah. Begitulah ancaman yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ketika umat ini meninggalkan dakwah. Umat ini juga akan menjadi umat yang dihinakan karena mereka meninggalkan dakwah. Itulah dinyatakan oleh Allah di dalam surat Ali Imran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang dihadirkan untuk seluruh umat manusia, tapi dengan syarat ta'muruna bil ma'ruf, kalian harus memerintahkan pada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari perkara mungkar, wa tu'minuna billah, dan beriman pada Allah. Para pemirsa Khilafat Channel dimuliakan Allah, inilah kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad karena dakwah, karena risalah nubuwah yang mereka emban.
Telah selesai? Sudah siap? Sudah siap? Sudah siap? Ya, nampaknya masing-masing kelompok telah dapat hasil pekerjaannya masing-masing. Untuk itu mari sama-sama kita tampilkan hasil persentase dari kelompok 1. Yang lain silakan menanggapi, boleh bertanya atau mengkritisi. Ya, kepada kelompok 1 khotbah kami persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi dengan kawan-kawannya. Dipersilakan. Baiklah, ini hasil dari diskusi kelompok kami. Hikmah khutbah Jumat. Allah menetapkan adanya khutbah dalam sholat Jumat untuk mengingatkan umat Islam kembali perihal urusan dunia dan akhiratnya. Mereka berkumpul di satu tempat untuk sama-sama mendengarkan nasihat yang disampaikan oleh khatib, sehingga perbuatannya bisa menjadi baik dan kuat akidahnya. Karena itu, khatib seharusnya tidak hanya menyinggung perihal surga dan neraka saja, namun juga setiap hal-hal yang berfaedah, sekalipun berupa dunia. Baiklah, saya akan bertanya, mengapa dalam khutbah membahas kebaikan-kebaikan dunia? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Karena umat Islam tidak dilarang untuk mencari dunia, karena dunia bisa juga untuk menghantarkan kita menuju ke akhirat. Baiklah, saya akan membacakan hasil dari kelompok kami. Manfaat pelaksanaan tabligh. Adapun manfaat kegiatan tabligh adalah bagi diri sendiri, mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dimulia oleh Allah di dunia dan akhirat. Ilmu kita semakin bertambah dan terjaga. B. Bagi sesama manusia, saling mengingatkan bila ada lupa dan lalai, meningkatkan silaturahmi dan persaudaraan, mencegah kemungkaran dan keburukan, menjauhkan dari azab Allah. Baiklah, saya akan bertanya kepada kelompok 2. Apa maksud ilmu bertambah dan terjaga bagi seorang mubalik? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Maksudnya, apabila seseorang menjadi mubalik, dia akan terus banyak membaca dan mengulang kembali ilmunya. Maka itulah dia tidak lupa dan ilmunya terus bertambah. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 3. Dakwah adalah suatu proses penyampaian ajakan atau seruan kepada orang lain atau kepada masyarakat agar mau memeluk, mempelajari dan mengamalkan ajaran agama secara sadar, sehingga membangkitkan dan mengembalikan potensi fitri orang itu dan dapat hidup bahagia di dunia akhirat. Hakikat yang paling penting adalah adanya keyakinan atau kepercayaan bahwa Allah hanya satu dan tiada satupun yang dapat menyamainya, sehingga mau melaksanakan perintahnya. Hukum dakwah adalah wajib ain, dalam arti wajib bagi setiap umat muslim untuk berdakwah sesuai dengan apa yang diketahui. Objek dakwah dengan urutan-urutan kepada diri sendiri, keluarga, sanak keluarga, dekat atau sanak famili. Sebagai kelompok kepada seluruh umat manusia. Berdakwah perlu menggunakan metode, yaitu secara dakwah yang teratur dan terprogram secara baik agar bermaksud mengajak melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam dengan baik dan sempurna. Baiklah, saya akan bertanya kepada kelompok 3. Mengapa berdakwah itu perlu menggunakan metode? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Mengapa dakwah harus menggunakan metode? Jawabannya agar dakwah kita teratur dan tepat sasaran. Kalau dakwah tidak menggunakan metode yang baik, maka dakwah kita akan mengalami kegagalan. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Jadi luar biasa hasil dari diskusi dan tanya jawab kalian. Nah, pada kesempatan ini sebelum kita tutup, pada intinya hikmah dakwah, tabligh dan khotbah itu sangat banyak sekali hikmahnya. Yang pertama apa? Tentu membuat diri kita baik dulu.
Artinya kalau kita berdakwah, ilmu kita bertambah, iman kita mantap, kita menjadi lebih baik. Kemudian apalagi hikmahnya? Bisa mengajak orang lain yang mungkin kurang tahu Islam menjadi tahu, yang tak dapat menjadi dapat, yang tak bisa menjadi bisa. Apalagi hari ini, tengok pergaulan kita hari ini di dunia luar sana. Kalau tak ada dakwah, kalau tidak ada orang yang mengajak kepada kebaikan, maka dunia hari ini makin pergaulannya makin parah. Oleh sebab itulah dibutuhkan orang-orang yang mampu mengajak kepada kebaikan. Jadi itu luar biasanya. Selain membuat kita baik, menjadikan orang lain baik, yang tentunya secara umum bangsa dan negara kita ini menjadi lebih baik. Jadi itu harapannya, hikmah dan kebaikan-kebaikan yang terkandung dalam kegiatan dakwah, tabligh dan khotbah. Kemudian selanjutnya tentu sebelum kita tutup, Bapak berharap dari kegiatan pembelajaran ini bisa kalian pahami. Pertama, tentu kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kalian nanti di tengah-tengah masyarakat bisa menjadi penerang sekurang-kurangnya di kampungnya. Kalau ada orang yang salah, kalau ada kawan yang tak rajin ke masjid, yang tak bisa sholat, bisa kalian ajarkan. Nah, jadi begitu ya, mulai di kampung kalian masing-masing. Mudah-mudahan nanti setelah itu kalian pun nanti setelah keluar dari kampung bahkan nanti bisa menjadi penceramah lintas negara seperti Ustaz Abdul Somad. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum kita tutup, silakan buka bukunya halaman 30, dikerjakan sekarang. Bapak kasih waktu 10 menit. Setelah itu nanti tugas itu langsung dikumpulkan di meja Bapak. Udah jumpa? Ada? Ada. Silakan dikerjakan halaman 30, 1 sampai 10 soal. Alhamdulillahirrabbilalamin. Beberapa tugas yang kalian kumpulkan, ada beberapa orang yang mendapatkan nilai sempurna ya, nilai baik. Kemudian ada 80, 90 dan hanya beberapa orang saja masih perlu perbaikan. Nah, tapi secara umum apa yang telah kita pelajari hari ini secara umum di lokal ini sudah paham dengan apa sama-sama yang telah kita bahas di. Yuk, kasih tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya untuk tugas di rumah, pembahasan kita, materi kita di pekan yang akan datang adalah kompetisi dalam kebaikan. Saya tugaskan kalian cari di internet apa itu materi kompetisi dalam kebaikan. Nah, kemudian nanti hasilnya kalian simpan, kemudian dikirimkan lewat WA grup kita. Paham ya? Nah, untuk pembahasan kita di pertemuan yang akan datang. Siap melaksanakan? Siap ya, terima kasih. Baik, sebelum kita tutup, mari sama-sama kita akhiri pelajaran kita pertama dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ketua kelas silakan disiapkan. Siap, gerak. Sebelum pulang marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.